kita untuk meningkatkan keterampilan komputer di desa ini? Apa yang bisa kita Kita capai? bisa mulai dengan memahami komponen utama komputer, Pak. Ada hardware seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse, serta software yang merupakan program yang mengatur kinerja komputer. Bagaimana cara kerja perangkat grafis? CPU adalah otak komputer, Pak. RAM menyimpan data sementara, hard disk untuk penyimpanan jangka panjang, dan monitor mau menampilkan informasi. Keyboard dan mouse adalah perangkat input yang membantu kita berinteraksi dengan komputer. Bagaimana dengan sistem operasi? Contohnya adalah Windows, macOS, dan Linux. Mereka membantu kita menjalankan aplikasi dan program yang diperlukan. Apa sebenarnya teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengelola informasi, Pak. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam administrasi Dan desa. bagaimana kita bisa memastikan penggunaannya dilakukan dengan benar? Kita harus menggunakan teknologi informasi dengan bertanggung jawab, Pak. Menghormati privasi orang lain dan menghindari penggunaan yang ilegal atau tidak etis adalah bagian dari itu. Saya juga ingin tahu tentang sejarah dan perkembangan Internet, internet. Pak, berkembang dari ARPANET di tahun 1960-an menjadi jaringan global yang kita kenal sekarang. Ini sangat penting untuk komunikasi dan administrasi di desa. Bagaimana cara kita menggunakan sistem operasi dengan efektif, Sekretaris? Kita perlu memahami navigasi dasar seperti desktop, taskbar, dan menu start pada sistem operasi seperti Windows, Pak. Selain itu, kita juga perlu tahu cara menginstal dan menghapus program yang diperlukan. Pak, kita perlu memahami struktur hierarki file dan folder. Kita bisa membuat, menghapus, dan mengorganisir file dan folder menggunakan File Explorer. Pokok bahasan, unit kompetensi, subpokok bahasan, elemen kompetensi, JP. 1. Bina suasana dan orientasi belajar. 1. Perkenalan dan pengorganisasian kelas. 1. 2. Tujuan dan ungkapan harapan peserta. 1. Jumlah JP. 2. Aplikasi platform LMS Pamong Desa. 2. Pengenalan LMS. 2. Pengenalan lingkup fitur LMS Pamong Desa. 1, 2, 3. Registrasi dan manajemen profil pelatih. 1, 2, 4. Manajemen pelatihan LMS Pamong Desa. 2, 5. Pembelajaran asinkronus dan sinkronus. 2. Jumlah JP. 7. 3. Konten pembelajaran digital LMS Pamong Desa. 3. 1. Transformasi pembelajaran digital pengembangan kapasitas Pamong Desa. 1, 3, 2. Sistem manajemen konten digital. 1, 3. Bentuk-bentuk konten pembelajaran digital. 2. Jumlah JP. 4. Pendalaman modul materi LMS pengelolaan keuangan desa. 4. 1. Pendalaman substansi materi pengelolaan keuangan desa. 4. 2. Pendalaman substansi materi aplikasi Siskedes. 8. Jumlah JP. 12. 5. Pendalaman modul materi LMS perencanaan pembangunan desa. 5. 1. Pendalaman substansi materi perencanaan pembangunan desa. 4. 5. 2. Pendalaman substansi instrumen perencanaan pembangunan desa. 8. Jumlah JP. 12. 6. Metodologi pembelajaran online. 6. 1. Etika pembelajaran online. 1. 6. 2. Teknik pembelajaran online. 2. Jumlah JP. 3. 7. Praktik fasilitasi pelatihan platform LMS. 7. 1. Persiapan pelaksanaan praktik fasilitasi pelatihan platform LMS. 1. 7. 2. Pelaksanaan praktik fasilitasi pelatihan platform LMS. 8. 7. 3. Evaluasi pelaksanaan praktik fasilitasi pelatihan platform LMS. 1. Jumlah JP. 10. 8. Pembulatan dan RKTL. 8. 1. Pembulatan. 1. 8. 2. RKTL. 1. Jumlah JP. 2. Total JP. 40. Matrix Kurikulum Totmod. Pengembangan konten pembelajaran. PENIGKATAN Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. 1. Bina Suasana dan Orientasi Belajar. No. Subpokok Bahasan.
Tujuan SPB. Indikator pencapaian tujuan SPB. Materi. Kompetensi. JPL. Pengetahuan. P. Sikap. S. Keterampilan. K. P. S. K. SPB. 1. Perkenalan dan pengorganisasian kelas. Peserta dapat mengetahui hak dan kewajiban peserta pelatihan, mengetahui pengorganisasian kelas, menciptakan suasana belajar kondusif. Peserta dapat terjalin suasana saling kenal dan mengetahui hak dan kewajiban peserta pelatihan BIMTEK, menyepakati tata tertib kelas selama proses pelatihan BIMTEK. Disepakati komitmen oleh peserta untuk selalu menjaga suasana kondusif selama proses pembelajaran. Hak dan kewajiban peserta selama proses pembelajaran. Pengorganisasian kelas. Tata tertib kelas selama proses pembelajaran. Saling mengenal. Saling kerjasama. Tanggung jawab. Menjaga suasana belajar kondusif. 1, 2, 4, 7. 1 JP. SPB. 1, 2. Tujuan dan ungkapan harapan peserta. Peserta dapat mengetahui tujuan pelatihan, mengetahui ungkapan harapan dari proses pembelajaran. Peserta dapat menyebutkan tujuan pelatihan, menyampaikan harapan dan kontribusi selama mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pelatihan terbuka untuk menyampaikan tujuan harapan selama mengikuti pembelajaran. Terbuka untuk menyampaikan kontribusi peserta selama mengikuti pembelajaran. 1, 0, 2, 3, 1, 2. Aplikasi platform LMS Pamong Desa. No. Subpokok bahasan. Tujuan SPB. Indikator pencapaian tujuan SPB. Materi. Kompetensi. JPL. Pengetahuan. P. Sikap. S. Keterampilan. K. P. S. K. SPB. 2. 1. Pengenalan LMS. Peserta dapat mengetahui pengertian pembelajaran berbasis digital menggunakan LMS. Memahami mekanisme pembelajaran berbasis digital menggunakan LMS. Menganalisis pembelajaran berbasis digital menggunakan LMS. Peserta dapat menjelaskan pengertian pembelajaran berbasis digital, menyebutkan mekanisme pembelajaran berbasis digital, menyimpulkan pembelajaran berbasis digital dengan LMS dan pembelajaran digital non-LMS. Pengertian pembelajaran berbasis digital, mekanisme pembelajaran berbasis digital. Perbedaan pembelajaran berbasis digital menggunakan LMS dan non-LMS. Komitmen menjalankan mekanisme pembelajaran berbasis digital dengan LMS. Perbandingan pembelajaran berbasis digital dengan LMS maupun non-LMS. 1 JP. SPB. 2. Pengenalan lingkup fitur LMS Pamong Desa. Peserta dapat mengetahui lingkup fitur LMS Pamong Desa, mengetahui peran-peran pengguna dalam LMS Pamong Desa, memahami fungsi masing-masing fitur LMS Pamong Desa, menganalisis relasi antara peran dan fitur di LMS Pamong Desa. Peserta dapat menyebutkan fitur-fitur LMS Pamong Desa, menyebutkan peran-peran pengguna yang ada pada LMS Pamong Desa, menjelaskan fitur yang dibutuhkan untuk kebutuhan tertentu, menyimpulkan irisan peran-peran pengguna dalam fitur-fitur LMS Pamong Desa. Daftar fitur LMS Pamong Desa, menu, submenu. Daftar peran-peran pengguna LMS Pamong Desa admin, pelatih moderator, peserta. Irisan fitur dengan peran-peran pengguna. Sikap sebagai fasilitator peserta pelatihan. Mengoperasikan fitur-fitur LMS Pamong Desa sesuai dengan kebutuhan. 1. SPB. 2. 3. Registrasi dan manajemen profil pelatih. Peserta dapat mengetahui alur registrasi pelatih LMS Pamong Desa, mengetahui persyaratan registrasi pelatih LMS Pamong Desa, memahami penggunaan fitur manajemen pelatih. Peserta dapat menyebutkan alur registrasi pelatih, menyebutkan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, menyebutkan item data pada profil pelatih, urutan alur registrasi pelatih, daftar dokumen sebagai persyaratan registrasi pelatih. Item data profil pelatih. Pentingnya dalam melengkapi dokumen persyaratan dan menginput profil sebagai pelatih. Mengunggah dokumen persyaratan sebagai pelatih. Memutakhirkan data profil sebagai pelatih. 1. SPB. 2. 4. Manajemen pelatihan LMS Pamong Desa.
Peserta dapat mengetahui fitur manajemen rumpun, mengetahui fitur manajemen mata latih, mengetahui jenis-jenis konten yang ada pada mata latih, memahami fitur yang bisa dilakukan untuk tiap konten pada mata latih, memahami fungsi pengumuman pada mata latih, memahami fungsi diskusi pada mata latih, memahami fungsi administrasi peserta pada mata latih, memahami fungsi administrasi buku nilai, menganalisa fitur di mana interaksi pelatih dengan peserta terjadi. Peserta dapat menyebutkan daftar menu untuk manajemen pelatihan, menyebutkan daftar rumpun ditugaskan, menyebutkan daftar mata latih yang ada pada rumpun yang ditugaskan, menyebutkan konten yang ada pada mata latih, mengaktifkan dan menonaktifkan konten pada mata latih, membuat pengumuman, membalas diskusi, mengetahui daftar peserta pelatihan, melihat nilai peserta pelatihan, fitur-fitur pada manajemen pelatihan, bersedia mencoba semua fitur yang ada, mengaktifkan dan menonaktifkan konten, mengurutkan konten, membuat pengumuman pada mata latih, membuat pos menjawab pada diskusi. 2. SPB 2.5. Pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Peserta dapat mengetahui perbedaan kelas asinkron dan sinkron, mengetahui aplikasi video conference yang ada saat ini, mengetahui fitur video conference yang tersedia pada LMS Pamong Desa, memahami cara menggunakan fitur video conference untuk pembelajaran sinkron pada LMS Pamong Desa, menganalisa perbedaan fitur Viken LMS Pamong Desa dengan aplikasi Viken lain. Peserta dapat menjelaskan perbedaan kelas asinkron dan sinkron, menyebutkan aplikasi video conference yang ada saat ini, menjelaskan alur video conference, membuat sesi video conference, mengoperasikan fungsi-fungsi pada video conference LMS Pamong Desa, menjelaskan perbedaan Viken LMS Pamong Desa dengan Viken lain yang sering digunakan sebelumnya. 1. Perbedaan pembelajaran sinkron dan asinkron. 2. Daftar aplikasi video conference. 3. Fitur umum video conference. Model evaluasi untuk sinkron dan asinkron. 1. Membuat sesi video conference. 2. Moderasi sesi video conference. 2. 3. Konten pembelajaran digital LMS Pamong Desa. No. Subpokok bahasan. Tujuan SPB. Indikator pencapaian tujuan SPB. Ranah pengajaran. Kompetensi. JP. Pengetahuan. P. Sikap. S. Keterampilan. K. P. S. K. 1. SPB 3. 1. Transformasi pembelajaran digital pengembangan kapasitas aparatur desa. Peserta dapat memahami arah kebijakan transformasi digital, memahami pentingnya transformasi digital, memahami peluang dan tantangan transformasi digitalisasi, dapat menjelaskan arah kebijakan transformasi digital, dapat menjelaskan pentingnya transformasi digital, dapat menjelaskan peluang dan tantangan transformasi digitalisasi, arah kebijakan transformasi digital, peluang dan tantangan transformasi digitalisasi, responsif, adaptif, kemauan untuk belajar, komitmen, membaca situasi, 3, 1, 7, 1, 2, SPB 3, 2, Sistem Manajemen Konten. Peserta dapat memahami konsepsi sistem manajemen konten, memahami cara kerja sistem manajemen konten, dapat menjelaskan konsepsi sistem manajemen konten, dapat menjelaskan cara kerja sistem manajemen konten, konsepsi sistem manajemen konten, cara kerja pentingnya sistem manajemen konten, responsif, adaptif, kemauan untuk belajar, komitmen. 2, tanda hubung. 4, 1, 3, SPB 3, bentuk-bentuk konten pembelajaran digital. Peserta dapat memahami pengertian konten pembelajaran digital, memahami bentuk-bentuk konten pembelajaran digital, memahami penggunaan konten pembelajaran, mengaplikasikan salah satu bentuk konten pembelajaran digital, dapat menjelaskan pengertian konten pembelajaran digital, dapat menjelaskan bentuk-bentuk konten pembelajaran digital, dapat menjelaskan penggunaan konten pembelajaran, dapat menggunakan salah satu bentuk konten pembelajaran digital, pengertian konten pembelajaran digital, bentuk-bentuk konten pembelajaran digital, penggunaan konten pembelajaran,
Bersedia menggunakan konten pembelajaran digital sederhana. Komitmen belajar. Teknik penggunaan salah satu bentuk konten pembelajaran digital. 3, 1, 1, 5, 2, 4. Pendalaman modul materi LMS Pengelolaan Keuangan Desa. SPB. Tujuan subpokok bahasan. Indikator pencapaian tujuan subpokok bahasan. Metode. Media. Satuan ranah kompetensi. Jumlah kompetensi. JPL. Pengetahuan. Keterampilan. Sikap. P. K. S. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pendalaman materi PB. Kebijakan pengelolaan keuangan desa PKD. Substansi materi pengelolaan keuangan desa sebagai berikut. Pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode, media dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran masing-masing pokok bahasan. Titik kritis fasilitasi pembelajaran materi kebijakan pengelolaan keuangan desa. Catatan perbaikan hasil pendalaman materi masing-masing pokok bahasan. Menjelaskan substansi materi kebijakan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut. Pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban. Menjelaskan metode, media dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran masing-masing pokok bahasan. Mengidentifikasi titik kritis dalam memfasilitasi pembelajaran materi tahapan pengelolaan keuangan desa. Mendiskusikan catatan perbaikan hasil pendalaman materi pokok bahasan. Paparan master trainer, diskusi kelompok, diskusi pleno, bahan tayang, kertas kerja, pendalaman substansi materi PB, pengelolaan keuangan desa, metodologi, media dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Titik kritis fasilitasi pembelajaran materi kebijakan PKD. Kebijakan pengelolaan keuangan desa, perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban. Catatan perbaikan hasil pendalaman materi pokok bahasan. Komitmen pembelajaran. 2, 2, 1, 5. JP. Pendalaman materi PB. Praktik aplikasi Siskedes. Substansi materi aplikasi Siskedes 2, 0, 6 sebagai berikut. Setting admin. Praktik perencanaan, penganggaran dan saldo awal. Praktik penatausahaan keuangan. Pelaporan, perubahan anggaran, anggaran perubahan dan jurnal penyesuaian. Metode, media dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran masing-masing subpokok bahasan. Titik kritis fasilitasi pembelajaran materi praktik aplikasi. Catatan perbaikan hasil pendalaman materi masing-masing subpokok bahasan. Menjelaskan substansi materi aplikasi Siskedes 2, 0, 6. Menjelaskan metode, media dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran masing-masing subpokok bahasan. Mengidentifikasi titik kritis dalam memfasilitasi pembelajaran praktik aplikasi. Mendiskusikan catatan perbaikan hasil pendalaman materi masing-masing subpokok bahasan. Paparan master trainer, diskusi kelompok, diskusi pleno, bahan tayang, kertas kerja, aplikasi dummy. Pendalaman substansi materi aplikasi Siskedes 2, 0, 6. Metodologi, media dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Titik kritis fasilitasi pembelajaran praktik aplikasi Siskedes 2, 0, 6. Setting admin, praktik perencanaan, penganggaran dan saldo awal. Praktik penatausahaan keuangan, pelaporan, perubahan anggaran, anggaran perubahan dan jurnal penyesuaian. Catatan perbaikan hasil pendalaman materi masing-masing subpokok bahasan. Komitmen pembelajaran. 2, 2, 1, 5, 8 JP. 4. Pendalaman modul materi LMS Perencanaan Pembangunan Desa. No. Subpokok bahasan. Tujuan SPB. Indikator pencapaian tujuan SPB. Materi. Kompetensi. JPL. Pengetahuan. P. Sikap. S. Keterampilan. K. P. S. K. SPB 6. 1. Persiapan praktik modul fasilitasi platform LMS Perencanaan Pembangunan Desa. Peserta dapat
Memahami pembentukan kelompok tim teaching untuk persiapan praktik melatih. Memahami alur proses pelaksanaan praktik melatih tim teaching, dan memahami rencana pembelajaran mikro, session plan tentang 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota 2. RPJMDes, 3. Kurung tutup. RKPdes, 4. Garis bawah RKPdes. Peserta dapat membentuk kelompok tim teaching untuk persiapan praktik melatih, menyusun alur proses pelaksanaan praktik melatih tim teaching, dan menyusun rencana pembelajaran mikro, session plan tentang 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota 2. RPJMDes, 3. Kurung tutup. RKPdes, 4. Garis bawah RKPdes. Kelompok tim teaching untuk persiapan praktik melatih, proses pelaksanaan praktik melatih tim teaching, dan perencana pembelajaran mikro, session plan tentang 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota 2. RPJMDes, 3. Kurung tutup. RKPdes, 4. Garis bawah RKPdes. Bersedia menyiapkan praktik melatih. Tranpil melatih 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota 2. RPJMDes, 3. Kurung tutup. RKPdes, 4. Garis bawah RKPdes. 3. 1. 4. 8. 1 JP. SPB 6. 2. Pelaksanaan praktik modul fasilitasi platform LMS perencanaan pembangunan desa. Peserta dapat mengaplikasikan penyampaian materi sebagai berikut. 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota 2. RPJMDes, 3. Kurung tutup. RKPdes, 4. Garis bawah RKPdes memberi penilaian untuk setiap peserta dapat dilaksanakan. Peserta dapat mempraktikkan materi sebagai berikut. 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota 2. RPJMDes, 3. Kurung tutup. RKPdes, 4. Garis bawah RKPdes umpan balik untuk setiap peserta dapat dilaksanakan. Bersedia mempraktikkan materi perencanaan pembangunan desa. Mempraktikkan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Mempraktekkan materi RPJMDes. Mempraktekkan materi RKPdes. Mempraktekkan materi garis bawah RKPdes. 1. 4. 5. 8 JP. SPB 6. 3. Evaluasi praktik fasilitasi platform LMS perencanaan pembangunan desa. Peserta dapat memahami pelaksanaan umpan balik atas hasil praktik fasilitasi materi perencanaan pembangunan desa. Memberikan catatan perbaikan untuk meningkatkan ranah keterampilan dalam fasilitasi pelatihan pembelajaran. Peserta dapat memberikan umpan balik atas hasil praktik fasilitasi modul pelatihan dasar PAD secara keseluruhan. Menyusun catatan perbaikan untuk meningkatkan ranah keterampilan dalam fasilitasi pelatihan pembelajaran. Bersedia memberikan catatan perbaikan. Umpan balik atas hasil praktik fasilitasi modul pelatihan dasar PAD secara keseluruhan. Catatan perbaikan untuk meningkatkan ranah keterampilan dalam fasilitasi pelatihan pembelajaran. 1, 2, 3, 1 JP. 5. Metodologi pembelajaran online. No. Subpokok bahasan. Tujuan SPB. Indikator pencapaian tujuan SPB. Materi. Kompetensi. JPL. Pengetahuan. P. Sikap. S. Keterampilan. K. P. S. K. SPB. 5. 1. Etika pelatihan online. Peserta dapat memahami prinsip pembelajaran orang dewasa. Memahami etika pelatih dalam pembelajaran online. Memahami sikap pelatih yang baik dalam pembelajaran online. Peserta dapat menjelaskan prinsip pembelajaran orang dewasa. Menjelaskan etika pelatih dalam pembelajaran online. Menjelaskan sikap pelatih yang baik. Pembelajaran orang dewasa. Etika pelatih. Sikap pelatih. Beretika. Berempati. 1. Konsisten. 2. Menerapkan dalam pembelajaran online. 3. 2. 2. 7. 1 JP. SPB. 5. 2. Teknik pembelajaran online. Peserta dapat
Memahami cara melakukan pembelajaran online yang efektif. Memahami cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Memahami cara pembelajaran yang interaktif. Peserta dapat menjelaskan pembelajaran yang efektif, menjelaskan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menjelaskan cara pembelajaran interaktif, pembelajaran efektif, pembelajaran menyenangkan, interaksi peserta, umpan balik peserta, efektif, efisien, antusias. 1. Mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. 2. Mampu menggunakan aplikasi pendukung untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan meningkatkan interaksi. 4. 3. 3. 10. 2 JP. 6. Praktik fasilitasi pelatihan platform LMS. Proses penyajian. No. Uraian kegiatan. Metode. Media. Durasi. 1. Pembukaan. Pengajar membuka dengan salam dan menyapa peserta dengan kata-kata motivasi. Pengajar menyampaikan materi SPB, tujuan dan waktu yang dibutuhkan serta proses yang akan dilalui. Catatan. Penjelasan tujuan pembelajaran harus dikonfirmasi kembali kepada peserta apakah mereka membutuhkan materi ini. Apakah peserta siap mengikuti pembelajaran ini? Minta peserta menyampaikan, apakah masih ada materi yang dibutuhkan selain dari materi SPB ini dan tulis di Metaplan, hal ini sebagai masukan untuk pengajaran selanjutnya. Curah pendapat, ceramah, slide PowerPoint, pembentukan kelompok tim teaching. Sampaikanlah pada peserta, bahwa praktik fasilitasi modul ini akan dilakukan sepenuhnya melalui micro teaching. Untuk kegiatan praktik MT di atas dibutuhkan 3 kelompok tim teaching. Selanjutnya lakukan pembagian secara proporsional, masing-masing berjumlah 8 SD 10 orang peserta. Jika memungkinkan pembagian tim mempertimbangkan ragam kualifikasi, kompetensi, pengalaman, dan jenis kelamin serta usia. Lalu mintalah peserta menentukan koordinator tim. Persiapkan dan cermati daftar nama dan kualifikasi peserta yang terdaftar pada panitia. Setelah pembagian tim dilakukan, tanyakanlah pada peserta, apakah pembagian tim teaching di atas komposisinya sudah proporsional. Jika tidak ada yang memberikan tanggapan, segera putuskan dan tetapkan. Jika ada sanggahan, umpan balikkan pada peserta lainnya agar menanggapi, dan catat di kertas plano komposisi dan proporsionalitas yang diusulkan peserta. Selanjutnya atas persetujuan peserta, putuskan dan tetapkan. Ceramah, tanya jawab, LCD, kertas plano, form pembagian tim teaching, biodata peserta, alur praktik fasilitasi modul dasar PAD. Tayangkanlah struktur modul lengkap dengan judul dan tujuan PB dan SPB, media, metode, durasi waktu, dan ranah kompetensi PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dicapai melalui praktik micro teaching. Perlihatkan dan sandingkanlah antara hasil pembagian kelompok tim teaching yang sudah disepakati dengan daftar materi PB/SPB modul. Di atas yang akan dibagi masing-masing 1 SPB per peserta untuk praktik MT. Sebelumnya telah dipersiapkan pelatih dalam format dan diprint sebanyak peserta. Selanjutnya bagikanlah form peminatan calon pelatih dan jelaskanlah agar diisi sesuai kapasitas dan minat masing-masing, diminta diserahkan pada panitia selambat-lambatnya keesokan harinya untuk direkap. Selanjutnya jelaskanlah alur praktik fasilitasi modul. Dengan menggunakan lembar panduan alur pelaksanaan praktik, dilanjutkan dengan penjelasan tentang micro teaching, merujuk pada bahan bacaan yang sudah dipersiapkan. Berikan kesempatan pada peserta untuk bertanya, menanggapi terkait dengan alur pelaksanaan praktik fasilitasi dan tentang micro teaching, atau materi yang belum dipahami antar keduanya. Jika terdapat peserta yang bertanya atau memberikan tanggapan atas pertanyaan peserta di atas, lakukanlah umpan balik pada peserta lainnya untuk menyangga atau memberikan jawaban. Jika tanggapan peserta dinilai cocok, maka lanjutkanlah dengan langkah berikutnya. Namun jika tanggapan dinilai masih bias melebar tidak fokus, berikanlah penegasan dan luruskan. Media PPT struktur modul PAD. Kurikulum. Form peminatan calon pelatih. Media PPT alur praktik. Bahan bacaan, micro teaching. Menyusun rencana pembelajaran.
Berikanlah penugasan pada masing-masing kelompok tim teaching yang sudah dibentuk di atas dan jelaskan. Setiap peserta akan tampil praktik fasilitasi selama 30 menit dengan SPB yang telah dibagi dan disiapkan sebelumnya. Jelaskan bahwa setiap peserta menyiapkan satuan pembelajaran, session plan, format tersedia, bahan tayang, dan media fasilitasi yang diperlukan untuk praktik fasilitasi. Disarikan dari lesson plan modul. Kurung tutup. Koordinator tim bertugas mengingatkan anggotanya dalam penyusunan materi persiapan praktik, memfasilitasi kebutuhan material alat bantu fasilitasi agar disediakan panitia, dan mengkoordinir persiapan di luar sesi kelas untuk memastikan mematangkan persiapan praktik. Koordinator kelompok bersama anggota tim teaching menyusun jadwal pelaksanaan praktik, dan meminta panitia untuk mengetik dan menempelnya pada media dinding informasi kelas. Selanjutnya, fasilitator pelatih meminta peserta mengumpulkan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan agar diserahkan ke fasilitator untuk diverifikasi. Pengumpulan bahan-bahan praktik bisa dilakukan di luar JPL-SPB ini, selambat-lambatnya keesokan harinya sebelum praktik MT dimulai. Form pembagian SPB, form session plan, form materi kurikulum, penegasan. Pengajar memberikan penegasan terhadap hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan micro-teaching. Tutup sesi dilanjutkan dengan materi berikutnya. Tanya jawab, ceramah, slide PowerPoint. 7. Pembulatan dan RKTL. Proses penyajian, uraian kegiatan, metode, media, alokasi waktu, pengantar motivasi. Fasilitator membuka sesi materi dengan mengucapkan salam kepada peserta. Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan alokasi waktu. Ceramah, LCD, lembar penyajian sub pokok bahasan. 5. Mengetahui tata cara penyusunan RKTL. Fasilitator melakukan presentasi tentang penyusunan RKTL menggunakan bahan tayang, meliputi pengertian RKTL, kegunaan atau manfaat RKTL, proses mengidentifikasi kegiatan pasca pelatihan, cara mengidentifikasi kegiatan pasca pelatihan, cara mengidentifikasi sumber daya penunjang, cara mengisi formulir RKTL, penyusunan RKTL. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menyampaikan tanggapan atas presentasi yang dilakukan. Fasilitator menanggapi dan menyampaikan jawaban atas pertanyaan peserta, atau memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi. Ceramah, tanya jawab, LCD, lembar bacaan, 15. Penyusunan RKTL. Fasilitator menugaskan peserta untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan materi-materi yang harus dipelajari lebih mendalam. Peserta menyusun rencana kerja tindak lanjut pasca pelatihan berdasarkan kebutuhan pengembangan kapasitas peserta pada formulir yang sudah disediakan M. 7. 2. 1. Fasilitator mengamati dan membimbing pengisian formulir RKTL. Penugasan individu. Formulir RKTL. 20. Evaluasi. Fasilitator melakukan evaluasi atas capaian pembelajaran dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk memastikan keterserapan materi. 5. Kita untuk meningkatkan keterampilan komputer di desa ini. Apa yang bisa kita Kita mencapai? bisa mulai dengan memahami komponen utama komputer, Pak. Ada hardware seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse, serta software yang merupakan program yang mengatur Lalu, kinerja komputer. Bagaimana cara kerja perangkat keras tersebut? CPU adalah otak komputer, Pak. RAM menyimpan data sementara, hard disk untuk penyimpanan jangka panjang, dan monitor menampilkan informasi. Keyboard dan mouse adalah perangkat input yang membantu kita berinteraksi dengan komputer. Bagaimana dengan sistem operasi? Contohnya adalah Windows, macOS, dan Linux. Mereka membantu kita menjalankan aplikasi dan program yang diperlukan. Apa sebenarnya teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengelola informasi, Pak. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari,
termasuk dalam administrasi Dan desa. bagaimana kita bisa memastikan penggunaannya dilakukan dengan benar? Kita harus menggunakan teknologi informasi dengan bertanggung jawab, Pak. Menghormati privasi orang lain dan menghindari penggunaan yang ilegal atau tidak etis adalah bagian dari itu. Saya juga ingin tahu tentang sejarah dan perkembangan Internet, Pak, berkembang dari ARPANET di tahun 1960-an menjadi jaringan global yang kita kenal sekarang. Ini sangat penting untuk komunikasi dan administrasi di desa. Bagaimana cara kita menggunakan sistem operasi dengan efektif, Sekretaris? Kita perlu memahami navigasi dasar seperti desktop, taskbar, dan menu start pada sistem operasi seperti Windows, Pak. Selain itu, kita juga perlu tahu cara menginstal dan menghapus program yang diperlukan. Pak, kita perlu memahami struktur hierarki file dan folder. Kita bisa membuat, menghapus, dan mengorganisir file dan folder menggunakan File Explorer.